Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjutkan mengenai konsep ilmu ekonomi. Kemarin kita telah belajar pengertian, kita telah belajar inti masalah dan hal-hal yang menyebabkan kelangkaan. Maka hari ini kita belajar bagaimana cara menentukan pilihan yang tepat. Ya, seperti yang telah dibahas di video sebelumnya, yaitu bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari penggunaan sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Karena sumber daya ekonomi kita terbatas, tentu dalam membuat sebuah pilihan dalam hidup, apalagi yang terkait dengan kebutuhan, maka tentunya kita perlu mempertimbangkan beberapa hal. Nah, dan cara menentukan pilihan yang tepat supaya sumber daya ekonomi kita itu hemat atau bisa digunakan tepat sasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis biaya peluang. Analisis biaya peluang yaitu biaya yang dikorbankan karena atau untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Contoh, kita memilih membeli es krim daripada jus. Nah, jus ini namanya adalah biaya peluang atau biaya yang kita korbankan karena kita telah membeli atau memilih es krim. Yang kedua, analisis biaya manfaat. Analisis biaya manfaat adalah suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan berbagai biaya dengan manfaat yang diharapkan. Kita dapat menentukan pilihan mana yang memberikan manfaat lebih besar dibanding dengan biayanya. Contohnya, kita membeli HP yang lebih mahal karena fiturnya lebih lengkap. Jadi, nggak apa-apa kita membeli sesuatu itu lebih mahal, tetapi memang fiturnya atau manfaatnya itu yang kita cari. Misalnya kita membeli HP lebih mahal karena itu keperluan kita untuk kuliah misalnya. Selanjutnya, mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi dalam mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Ya, tentu dalam melakukan kegiatan ekonomi kita memiliki motif tertentu. Motif ada yang berasal dari dalam diri atau internal dan ada yang berasal dari eksternal atau luar diri. Ya. Misalnya motif yang berasal dari dalam diri yaitu sandang, pangan, papan. Ini sudah kita ketahui semuanya bahwa kebutuhan tiga ini tidak dapat ditunda-tunda. Lalu kalau dari eksternal adalah mengikuti perkembangan tren. Misalnya lagi rame nonton konser, kita bikin SG nonton konser di sebuah tempat misalnya. Itu tidak urgent. Nah, tapi karena teman-teman kita, circle kita semuanya nonton tren, kita malu nggak nonton tren, nggak nonton konser maksud saya. Sehingga kita bagaimanapun caranya kita harus nonton. Nah, sebenarnya itu bukan sesuatu yang urgent gitu ya. Dan itu pun juga, ya oke lah, mungkin itu masih termasuk kebutuhan, tapi tidak urgent. Karena itu termasuk kebutuhan rohani juga kalau seperti itu. Oke. Nah, tapi dalam kasus seperti tadi, maka angka baiknya kita mendahulukan faktor internal terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga faktor internal, insya Allah itu lebih penting daripada faktor eksternal. Menyadari trade-off, yaitu menyadari trade-off, jadi dalam melakukan pilihan kita harus menyadari itu. Apa itu trade-off? Ada sepeda motor lewat. Menyadari trade-off, yaitu situasi di mana seseorang harus membuat keputusan untuk memilih suatu hal dengan mengorbankan hal yang lain. Ya, membuat keputusan untuk memilih suatu hal dengan mengorbankan hal lain. Mirip dengan biaya peluang tadi. Oh ya, dengan alasan ekonomis. Nah, jadi contohnya kamu memilih menggunakan waktu untuk membaca buku daripada bermain game. Jika dalam biaya peluang, yang disebut biaya peluang adalah waktu yang dikorbankan untuk bermain game. Ini biaya peluang. Tetapi jika trade-off adalah situasinya. Nih, situasi. Jadi membedakannya, trade-off adalah keadaan atau situasi yang mengharuskan kita melakukan pengorbanan alternatif satu terhadap alternatif lain. Sementara biaya peluang adalah biaya yang dikorbankannya. Jadi itu ya yang membedakan antara biaya peluang dan trade-off. Yang kelima, berpegang pada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi mungkin teman-teman sudah sering mendengar bahwa dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Ya, tentu dalam membuat sebuah usaha misalnya atau ingin sesuatu, kita ingin hasil yang besar dengan pengorbanan yang kecil.
Nah, jadi seperti itu, prinsip ekonomi adalah pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya, atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Oke, lanjut dalam kegiatan konsumsi. Nah, dalam kegiatan konsumsi ada beberapa prinsip yang mendasari pilihan konsumen. Dan perlu dicatat bahwa kita semua setiap hari melakukan kegiatan konsumsi. Entah konsumsi apapun itu, entah itu sandang, pangan, papan, kita semua melakukan kegiatan konsumsi setiap harinya. Jadi dalam melakukan kegiatan konsumsi ada beberapa prinsip yang mendasari pilihan kita. Yang pertama, pendapatan yang terbatas mengharuskan pemilihan. Pendapatan yang terbatas mengharuskan pemilihan. Ya, seperti mengingat kembali bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita mengelola sumber daya ekonomi, termasuk uang di dalamnya, sumber daya ekonomi yang terbatas terhadap kebutuhan yang tidak terbatas. Karena pendapatan ini termasuk sumber daya ekonomi, dan pendapatan kita tentunya terbatas, kecuali yang memang super kaya raya. Enggak, juga tetap terbatas. Bagaimanapun kayanya tetap terbatas karena kita adalah manusia. Jadi pendapatan yang terbatas mengharuskan pemilihan. Nah, lanjut, konsumen membuat keputusan dengan mempertimbangkan alternatif. Maksudnya adalah bahwa konsumen harus mempertimbangkan biaya dan manfaat dari alternatif pilihan yang ada sebelum membuat keputusan. Contoh, ada dua barang dengan harga yang sama, maka konsumen akan mempertimbangkan manfaatnya. Dengan harga yang sama, maka konsumen akan mempertimbangkan manfaatnya. Lalu, jika ada barang dengan manfaat yang sama, maka konsumen atau kita tentu akan mempertimbangkan harganya, yang mana yang lebih murah. Toh manfaatnya sama, jadi tentu kita akan mencari harga yang lebih murah. Ketiga, terjadinya hukum nilai guna marginal atau marginal utility. Nilai guna marginal adalah penambahan kepuasan yang diperoleh dari penambahan barang dan jasa yang dikonsumsi. Jika konsumsi terhadap suatu barang dilakukan secara terus-menerus, maka mula-mula kepuasannya tinggi, namun semakin lama kepuasannya akan semakin berkurang hingga mencapai titik jenuh. Nah, ini contohnya. Jadi, misalnya sehabis lari, jika kita habis olahraga misalnya atau lari, saat kita minum, maka air putih akan terasa sangat nikmat. Semakin lama, tetap semakin nikmat, tapi pada sampai titik tertentu, maka kita akan jenuh, dan jika dilanjutkan meminumnya, misalnya karena nafsu nih, padahal sudah puas, tapi terus dipaksa, akhirnya hingga ingin muntah kita jika masih meminumnya. Nah, itu namanya hukum nilai guna marginal atau marginal utility. Mungkin nanti akan ada pembahasannya tersendiri karena hukum nilai guna marginal ini lumayan panjang penjelasannya, ada grafiknya, nanti akan ada tabelnya. Mungkin jika ada rezekinya sampai di situ. Oke, lanjut. Prinsip dan motif ekonomi. Pertama, prinsip ekonomi seperti yang telah kita bahas di atas tadi, bahwa menurut Mankiw, prinsip ekonomi adalah dasar berpikir. Dasar berpikir yang digunakan manusia untuk memaksimumkan suatu tujuan melalui pengorbanan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Oke, insya Allah itu bisa dipahami. Kemudian motif. Nah, jadi kalau motif, dorongan yang berasal dari dalam diri yang mampu membuat orang melakukan kegiatan ekonomi. Dorongan yang berasal dari dalam diri yang mampu membuat orang melakukan kegiatan ekonomi. Motif terbagi menjadi dua, yaitu motif ekonomi dan motif non-ekonomi atau motif non-materi. Jadi motif ekonomi adalah orang yang bekerja di sebuah perusahaan dan mendapatkan gaji setiap bulannya. Tentunya orang tua kita atau kita sendiri bekerja untuk mendapatkan gaji, untuk bertahan hidup. Ya. Tapi ada juga nih motif non-ekonomi. Motif non-ekonomi adalah ketika seorang pekerja sosial, contohnya adalah seorang pekerja sosial tidak mengharapkan gaji dalam pekerjaannya. Misalnya guru ngaji yang tidak memungut harga di desa-desa. Ada juga misalnya terjadi bencana alam di suatu daerah, lalu ada sukarelawan yang datang ke sana. Mereka juga tidak mengharapkan gaji, melainkan mereka ingin berbuat itu demi kemanusiaan, demi amal, demi menolong sesama. Misalnya itu namanya non-ekonomi atau non-materi. Lanjut, seperti yang kita tahu bahwa kembali ke awal tadi, bahwa ilmu ekonomi mempelajari sumber daya yang terbatas. Karena sumber daya kita terbatas, tentunya kita perlu membuat skala prioritas, yaitu sebuah sistem atau metode. Sebuah sistem atau metode untuk mengurutkan berbagai kebutuhan, tugas, atau kegiatan berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensinya. Umumnya, kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan harus didahulukan pemenuhannya dibandingkan dengan kebutuhan yang lain, karena jika tidak, maka hidup kita akan terancam.
Nah, jadi prioritas kebutuhan manusia bisa dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan primer. Kedua, kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa yang akan datang. Dan ketiga, kebutuhan tersier. Karena kebutuhan tersier itu kan kebutuhan akan barang mewah. Apa-apa, kita masih bisa hidup tanpa barang mewah gitu ya. Ya oke, untuk video kali ini cukup sampai skala prioritas. Mudah-mudahan bisa disambung di video berikutnya untuk materi berikutnya. Jika teman-teman ada kritik, saran, nasihat, atau tambahan misalnya dari apa yang saya sampaikan, bisa disampaikan di kolom komentar atau sosial media yang telah ditampilkan di deskripsi grup. Karena siapa tahu kritik, saran, nasihat teman-teman bisa mengurangi hisab saya di akhirat kelak. Dan juga minta maaf, minta ridho atas segala kesalahan saya dalam video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.